channel Tutorial Kan. Kembali lagi bersama aku ya. Nah, hari ini aku akan mengajak teman-teman di rumah untuk membahas bagaimana sih cara terbaik untuk berinvestasi di aplikasi Bibit. Tentunya teman-teman di rumah sekarang lagi ada di masa-masa kurang bisa mengelola keuangan kalian kan? Tenang aja ya, sekarang tuh ada aplikasi Bibit yang bisa kalian gunakan. Dengan berinvestasi di aplikasi Bibit, pastinya kalian akan mendapatkan setiap keuntungan dalam 1 bulannya. Dan kita hari ini bakalan mengulang-ulang nih tentang Bibit itu ya. Nah, jadi saat ini tuh sudah banyak banget macam investasi yang bisa dilakukan oleh para pemula. Apalagi bagi mereka yang masih bingung untuk memilih jenis investasi dan juga platform yang akan digunakan. Lalu apa sih itu untuk aplikasi Bibit? Jadi, Bibit merupakan sebuah perusahaan finansial teknologi milik PT Bibit Tumbuh Bersama yang berlaku sebagai agen penjual efek reksadana yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sejak tahun 2019. Jadi di sini untuk aplikasi Bibit itu adalah kantor yang memang menjualkan penjualan reksadana, dan ini sudah aman karena sudah diawasi oleh OJK sejak tahun 2019. Jadi kalian gak usah khawatir lagi tentang keamanan dari aplikasi yang satu ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, reksadana merupakan sebuah paket investasi yang berisi beberapa jenis investasi seperti saham, obligasi, atau pasar uang yang dikelola manajer investasi profesional yang sudah berpengalaman di pasar modal. Terus, kira-kira bagaimana ya cara registrasi akun atau rekening reksadana? Nah, ternyata ada beberapa langkahnya dan kita bakalan bahas satu persatu. Yang pertama, kalian buka terlebih dahulu aplikasi reksadana ataupun aplikasi Bibit. Apabila kamu belum punya akunnya, silakan kalian download terlebih dahulu di Play Store ataupun App Store. Kemudian klik register. Lalu jawab 6 kuesioner singkat dari Bibit sesuai dengan profil dan tujuan investasi kalian. Jadi untuk kalian yang udah unduh terus sudah registrasi, nanti disuruh menjawab 6 pertanyaan. Mungkin ini ya terkait dengan kayak berapa sih penghasilan kalian dan apa tujuan kalian berinvestasi di Bibit tersebut. Terus selanjutnya yang keempat, masukkanlah nomor handphone kamu lalu kode referral jika ada. Nah, buat kalian ya pastinya banyak banget yang bakal menemukan kode referral, karena kode referral ini memang ada di beberapa registrasi. Tapi ternyata kalau misal kita tidak mempunyai kode referral, tidak usah diisi juga nggak apa-apa. Terus selanjutnya setelah klik lanjutkan, kamu akan menerima kode verifikasi SMS, kemudian masukkan. Setelah itu masukkan email dan jangan lupa mengubah ya ataupun mengunggah foto KTP, terus selfie bersama KTP juga. Dan yang selanjutnya dengan buat PIN. Nah, ini pinnya untuk menjaga aplikasi Bibit kalian karena takutnya ada seseorang yang bakalan meretas data pribadi kalian. Yang terakhir ya, tunggu proses pembuatan akun ataupun rekening reksadana setelah maksimal 1 kali 24 jam. Dan di sini aku juga bakalan membahas nih tips memilih reksadana di Bibit. Apabila kamu ya akunnya sudah dibuat dan bisa dibuka, kamu juga tidak boleh asal memilih ya. Jadi di sini ketika kalian mau memilih reksadana di Bibit, jangan asal-asalan. Kalian harus ketahui dulu setiap reksadana yang bakalan kalian pilih. Yang pertama ya, ini ada beberapa tips memilih reksadana. Yang pertama, amati reputasi manajer investasi dalam produk reksadana yang ada di Bibit. Tips pertama, memilih reksadana di Bibit adalah dengan mengamati nih ya kinerja manajernya. Jadi kalau kita udah tahu nih kinerja manajernya ternyata
bagus, dan juga cepat. Kalian bisa pilih itu. Yang kedua nih ya, kamu perlu memperhatikan tingkat return. Dalam memulai investasi, para investor akan memilih berbagai macam produk investasi sesuai dengan tingkat resiko yang diinginkan. Jadi setiap barang ataupun produk yang kita pilih memiliki resikonya masing-masing. Dan perlu kalian ketahui, ketika kita berinvestasi tentunya tidak mungkin dong selalu naik-naik terus. Jadi pasti ada saat-saat yang jatuh, naik, kayak gitu. Jadi kita harus terbiasa dengan itu. Jangan sampai kalian kaget. Dan yang selanjutnya, kalian juga perlu memperhatikan tingkat resiko yang terjadi ya. Kembali lagi aku tadi udah bahas di sebelumnya, kalau setiap produk yang kita pilih mempunyai tingkat resiko yang berbeda-beda. Dengan kesimpulan, teman-teman di rumah itu harus lebih terbiasa memikirkan dua hal. Yang pertama yang kita pikirkan, nanti kalau misal investasinya jadi, kita harus gimana? Terus kalau yang kedua, kalau misal gagal aku harus gimana? Apakah aku harus nangis? Atau mungkin aku harus seperti orang stres? Nah, itu harus kalian perhatikan. Dan di sini ya, selanjutnya tentukan tujuan kalian dulu dalam berinvestasi. Dalam berinvestasi, tentukan tujuan yang dapat kalian inginkan. Nah, pikirkan investasi tersebut, apakah dana yang diinvestasikan akan digunakan dalam jangka waktu yang pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Yang terakhir nih ya, yang terakhir di sini ada penting untuk mengetahui dana kelolaan. Dana kelolaan merupakan dana yang dikelola oleh suatu perusahaan penyedia reksadana. Kelolaan atau aset under management digunakan sebagai acuan dalam mengukur beberapa besar produk reksadana tersebut. Nah, terus di sini juga aku bakalan membahas nih, bagaimana sih cara membeli reksadana di Bibit. Ternyata ada 4 cara melakukan pembelian reksadana pada platform yang satu ini. Kalian tertarik berinvestasi reksadana, bisa memilih salah satu cara di bawah ini. Yang pertama, pembelian lewat virtual akun BNI. Yang kedua, pembelian reksadana rekomendasi robo. Yang ketiga, pembelian reksadana lewat GoPay. Yang keempat, pembelian reksadana sesuai pilihan kamu. Dari sini ya, udah 4 cara pembelian reksadana. Dan tentunya ya teman-teman, semua ini lagi-lagi mempunyai resikonya masing-masing. Jadi kalian harus mempunyai cadangan pengelolaan uang. Jadi jangan semuanya diinvestasikan kepada aplikasi Bibit, agar kita juga bisa mendapatkan uang yang sesuai dengan keinginan kita. Dan buat teman-teman di rumah, masih banyak banget pembahasan tentang keuangan yang bisa kita bahas. Tentunya hanya di channel Tutorial Kan. Teman-teman di rumah jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.